A few moments later. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi nih dengan saya Vivian Anggia Putri, NPM 5021307 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum K13 atau PPK dan pengembangan pembelajaran berbasis tematik pada P5. Apa itu pembelajaran tematik SD? Pembelajaran tematik di SD, pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar atau KD dan indikator dari kurikulum atau standar isi atau SI dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. Adapun ciri-ciri pembelajaran tematik, yang pertama, anak didik sebagai pusat pembelajaran. Lalu yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik atau anak didik. Lalu yang ketiga, menghilangkan batas antar mata pelajaran. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, hasil pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Nah, yang keenam, menggunakan prinsip pakem. Yang ketujuh, menyeluruh atau holistik. Dan yang kedelapan, bermakna. Mapel atau mata pelajaran yang terdiri di SD. Mata pelajaran yang diajarkan di SD adalah matematika, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, agama, PKN, kesenian, IPA, IPS, dan MULO. Semua mata pelajaran yang saya sebut tadi akan diajarkan dalam satu tema. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu peserta didik mencari tahu, bukan diberitahu. Yang kedua, fokus pembelajaran kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Adapun pembelajaran IPS berbasis tematik pada PKK. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran IPS berbasis tematik pada penguatan pendidikan karakter. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru telah mempersiapkan perencanaan seperti menyusun silabus dan RPP. Jenis perencanaan ini merupakan suatu hal yang harus ada dalam pembelajaran. Hasil analisis dokumen, silabus, dan RPP yang digunakan oleh guru secara keseluruhan dan menunjukkan adanya pengintegrasian pendidikan karakter pada pembelajaran tematik. Lalu, yang kedua, pelaksanaan pembelajaran IPS berbasis tematik pada penguatan pendidikan karakter. Guru mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter melalui proses pembelajaran tematik dengan berbagai cara yang telah direncanakan dalam RPP. Kelas menjadi komunitas belajar yang saling menumbuhkan dan mengembangkan, baik secara akademis, moral, kepribadian. Lalu yang ketiga, penilaian pembelajaran IPS berbasis tematik pendidikan karakter. Penilaian yang dilakukan guru tersebut mengacu kepada penilaian pada kurikulum 2013. Penilaian sikap sosial atau KI-1 menilai sikap peserta didik jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Penilaian pengetahuan KI-2 dilakukan dengan memberi tes tertulis kepada peserta didik. Lalu ada pembelajaran berbasis ekopedagogi. Ekopedagogi ini merupakan sebuah gerakan yang berorientasi ke masa depan untuk mengembangkan apresiasi yang kuat untuk potensi kolektif manusia dan untuk mendorong keadilan sosial di seluruh dunia. Nah, yang diharapkan akan lahir kesadaran masyarakat dunia akan ekoliterasi kritis atau melek lingkungan secara kritis pada upaya pengembangan multidomain siswa secara bermakna. Artinya bahwa pembelajaran tidaklah dikembangkan berdasarkan pada orientasi pencapaian domain kognitif semata, melainkan harus mencakup. Lalu ada juga tujuan ekopedagogi
pedagogik berkaitan dengan